Halo, Sobat Sejarah. Pernah dengar tentang Prabu Pucuk Umun? Ia adalah salah satu figur penting dalam sejarah Sunda. Tapi tahukah kalian kalau cerita tentangnya itu banyak versinya? Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Lantas, mengapa bisa begitu? Mengapa kisahnya tidak seragam? Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas misteri di balik ragam versi cerita Prabu Pucuk Umun. Kita akan telusuri jejak sejarah, pengaruh politik, hingga sentuhan budaya yang membentuk berbagai narasi tentangnya. Siapkan diri kalian untuk menyelami lautan informasi, karena kita akan kupas satu persatu faktor yang membuat cerita Prabu Pucuk Umun begitu beragam dan penuh teka-teki. Yuk, kita mulai. Berbeda dengan kerajaan Majapahit yang meninggalkan banyak prasasti, sejarah Sunda kuno lebih banyak terekam dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun menjadi sumber utama pengetahuan tentang masa lalu. Bayangkan Sobat Sejarah, betapa rentannya sebuah informasi ketika hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Setiap generasi, setiap daerah, bisa saja menambahkan detail baru, menghilangkan bagian yang dirasa kurang penting, atau bahkan mengubah alur ceritanya. Inilah yang terjadi pada kisah Prabu Pucuk Umun. Sumber-sumber tertulis tentang dirinya sangat terbatas, sehingga kita harus merangkai potongan-potongan informasi dari babat, legenda, dan cerita rakyat yang masing-masing memiliki versi dan interpretasinya sendiri. Pernah dengar ungkapan sejarah ditulis oleh pemenang? Ungkapan ini mungkin terdengar ekstrem, tapi ada benarnya juga. Dalam konteks Prabu Pucuk Umun, kita bisa melihat bagaimana pengaruh politik dan kepentingan lokal ikut mewarnai kisahnya. Coba perhatikan, ada versi yang menggambarkan Prabu Pucuk Umun sebagai penganut Hindu yang taat, sementara versi lain menyebutnya telah memeluk Islam. Mengapa bisa berbeda? Ini bisa jadi karena adanya upaya penguasa lokal di masa lampau untuk melegitimasi kekuasaan mereka dengan mengaitkan diri dengan figur penting seperti Prabu Pucuk Umun. Chapter 3, Antara Realita dan Fantasi. Manusia memang selalu tertarik dengan hal-hal yang magis dan misterius. Tak heran, banyak kisah sejarah di Indonesia yang bercampur dengan unsur mitologi, kepercayaan spiritual, dan legenda. Begitu pula dengan cerita Prabu Pucuk Umun. Untuk membuatnya lebih menarik dan dramatis, beberapa versi menambahkan elemen-elemen gaib, seperti kesaktian, kutu atau bahkan keterlibatan para dewa. Hal itu membuat fakta sejarah menjadi kabur. Sudut pandang sang penafsir. Sobat sejarah, setiap orang punya cara pandang yang berbeda dalam melihat sesuatu, termasuk dalam menafsirkan sejarah. Hal ini juga berlaku pada para peneliti, budayawan, atau sejarawan yang mempelajari kisah Prabu Pucuk Umun. Ada yang fokus pada aspek historis dan berusaha menyusun narasi berdasarkan fakta dan data yang ada, meskipun terbatas. Di sisi lain, ada juga yang lebih tertarik pada aspek budaya atau spiritual, sehingga interpretasinya lebih menonjolkan nilai-nilai dan makna filosofis di balik ceritanya. Perbedaan sudut pandang ini tentu saja menghasilkan interpretasi dan narasi yang berbeda pula tentang sosok Prabu Pucuk Umun. Gelombang perubahan zaman. Seperti halnya manusia, budaya dan tradisi pun terus berkembang seiring waktu. Cerita-cerita lama termasuk kisah Prabu Pucuk Umun mau tidak mau harus beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang baru. Dalam proses adaptasi ini, beberapa bagian cerita bisa saja hilang, berubah, atau bahkan ditambah sesuai dengan kondisi masyarakat yang menceritakannya. Misalnya, nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada masa Prabu Pucuk Umun hidup bisa jadi berbeda dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat saat ini. Pergeseran nilai ini tentu akan mempengaruhi cara mereka menafsirkan dan menceritakan kembali kisah sang raja. Outro, memahami ragam wajah sejarah. Jadi Sobat Sejarah, itulah beberapa alasan mengapa cerita Prabu Pucuk Umun memiliki banyak versi. Keterbatasan sumber sejarah, pengaruh politik, perpaduan dengan mitologi, perbedaan interpretasi, hingga pergeseran budaya, semuanya membentuk mozaik cerita yang kompleks dan menarik untuk dikaji. Memahami berbagai versi cerita Prabu Pucuk Umun bukan berarti kita harus memilih satu versi yang paling benar. Justru, dengan mempelajari ragam versinya, kita diajak untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi sejarah. Ingat, Sobat Sejarah, sejarah bukanlah kebenaran tunggal. Ia adalah lautan interpretasi. Teruslah gali informasi, telaah dengan kritis, dan bentuk pemahamanmu sendiri.
Sampai jumpa di video berikutnya.